Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Shalom Pak Pendeta. Saya mau bertanya tentang apa hubungannya Ayub 40 ayat 10 dan 14 dan Kejadian 1 ayat 1. Mohon penjelasannya Pendeta. Saya coba baca Ayub 40 ayat 10 dan 14. Jeffrey, boleh diperkenalkan dulu siapa yang bertanya ini? Dari Ibu Lilik Aryaningsih. Ya. Dari saudari atau ibu? Ibu Lilik Aryaningsih. Oke, jadi Ayub pasal 40 ayat 10 dan 14 berkata seperti berikut Pendeta. Perikopnya lukisan tentang kuda Nil. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ayat 14. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjata pedang. Nah, kalau ayat Kejadian 1 ayat 1 kalau kita tahu, dia pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi pertanyaannya mungkin apakah sebelum langit dan bumi ada, sudah ada kuda Nil? Iya, seperti itu kira-kira Pendeta. Seperti itu mungkin. Karena di ayat 14 tadi. Ini menarik. Stephen dulu lah, Stephen. Wah. Ini agak membingungkan sih pendeta jadinya. Setelah saya baca juga pertanyaannya, karena dibilang dia yang pertama dibuat oleh Allah. Padahal kita tahu. Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjata pedang. Jadi bukan kuda Nil seperti kuda Nil makhluk pertama yang dibuat, tapi kuda Nil makhluk pertama yang dibuat yang bersenjata pedang. Menurut pemahaman kami seperti itu, Pendeta. Oke. Justru makin banyak pertanyaan dari Ibu Lilik Aryaningsih ini kan dikaitkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 kan adalah pendahuluan dari cerita penciptaan langit dan bumi sepanjang 6 hari. Lalu kemudian hari ke-7 Tuhan Allah berhenti. Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bagaimana langit dan bumi itu diciptakan, dijabarkan mulai dari ayat yang ketiga. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, dan selanjutnya. Coba sekarang kita buka di dalam Ayub 40 tadi, ayat yang ke-10. Perhatikan di sana bahwa Tuhan berkata-kata kepada Ayub. Dikatakan di sana, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Jadi artinya, engkau aku yang ciptakan, kuda Nil aku juga yang ciptakan. Itu maksudnya. Jadi bukan Ayub dibuat seperti kuda Nil atau kuda Nil dibuat seperti Ayub, tidak. Ayat ini mengatakan, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Artinya sebagaimana engkau adalah ciptaan Allah, kuda Nil juga adalah ciptaan Allah. Jadi ada di sini antara manusia dan hewan. Dalam hal ini hewan adalah kuda Nil. Kan begitu. Lalu kemudian dikatakan di ayat yang ke-10, ia makan rumput seperti lembu. Dan memang lembu atau binatang atau hewan-hewan pada saat diciptakan, Tuhan Allah berfirman sangat jelas. Yang mereka makan itu adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Daun-daunan itu yang mereka makan. Manusia, itu Kejadian 1 ayat 29, manusia memakan buah-buahan dan biji-bijian. Ayat 30, tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan dari segala binatang di bumi, burung di udara, segala yang merayap di bumi yang bernyawa, itu memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Itu katanya dalam Kejadian. Jadi kalau ini kita mau bandingkan dengan kitab Kejadian, mana yang lebih dahulu diciptakan pada hari yang ke-6 itu? Yang lebih dulu diciptakan pada hari yang ke-6 itu bukanlah
Adam dan Hawa, mereka puncaknya. Yang lebih dulu diciptakan adalah hewan-hewan itu. Bahkan di hari yang ke-5 sudah ada burung-burung dan ikan-ikan yang ada di laut. Burung di udara, ikan-ikan di laut. Lalu kemudian hari yang ke-6 ada di sana hewan-hewan yang lainnya diciptakan. Mereka lebih dulu diciptakan. Dalam konteks itulah ayat yang ke-14 mengatakan dia atau kuda Nil yang pertama dibuat Allah. Dalam konteks apa? Dibandingkan dengan manusia. Dalam kerangka minggu penciptaan itu. Itu yang dimaksudkan. Ayub ini pun, kitab Ayub ini adalah kitab yang menurut para ahli Alkitab yang membaca dan melakukan penyelidikan, ini ditulis oleh Musa juga, kitab Ayub ini. Jadi Musa yang menulis tentang penciptaan dalam Kejadian pasal 1 atas ilham dari Allah adalah Musa yang sama yang menulis ini. Tidak mungkin dia mempertentangkan konteks penulisannya. Kurang lebih demikian. Terima kasih.